Saudara diberkati pagi hari ini? Coba angkat tangan yang diberkati. Amin. Ada yang gak diberkati? Ada yang pura-pura angkat tangan supaya kelihatan lebih rohani? Nggak ada ya. Saya percaya saudara dan saya diberkati semua di tempat ini karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day buat para ibu-ibu atau semua para wanita yang sudah menikah, karena saya percaya pasti ada influence buat either anak saudara atau influence buat anak rohani dalam hidup para ibu-ibu semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Boleh saya punya slide saya dibuka? Tema kita ialah Authority to Influence. Ya, Authority to Influence, tema untuk bulan Mei. So, ada yang perlu translator, boleh minta translator ya. Ada yang bertanya sama saya, kenapa sih kok nama Tuhan banyak? Pernah saudara pikir ada Jehovah Jireh? Ada yang tahu arti Jehovah Jireh? Alamat mencukupi. Ada Yahweh, ada Elohim, ada Adonai, ada El Shaddai, ada El Elyon, ada Jehovah Rafa. Nama-nama Tuhan. Kenapa nama Tuhan banyak? Bukan Tuhan kita cuma satu. Pernah saudara ditanya seperti ini? Kenapa namanya banyak? Ini penjelasannya saudara. Sama kayak kita, ya, sama kayak saya lah contohnya ya. Kalau di rumah buat anak-anak saya dipanggil Papa, Daddy. Right? Kalau anak saya yang kecil dia panggilnya Pupu. Ya. Kalau di kantor, kalau kita sebagai bos, saudara dipanggil Bos, Manager, ya, CEO, CFO, or whatever. Di pekerjaan dipanggilnya lain lagi. Nanti kalau di gereja lagi pemimpin pujian, dipanggilnya lain lagi, Hey worship leader, atau Hey pemain musik, atau Hey apa, ya. Kalau di Sunday school lagi ngajar sebagai Sunday school, kita dipanggil sebagai Hey teacher, I have a question, anak-anak bilang. Tapi nama saya Lesmana. Itu banyak panggilan nama saya. Sama seperti nama Tuhan, ya. Nama Tuhan kita, ya Tuhan, God, ya. Tapi kenapa namanya banyak? Jadi gini, ada fungsinya masing-masing. Kayak saya di kantor lain, di sekolah lain, di tempat pekerjaan lain. Ya ngerti ya sih sekarang. Kenapa nama Tuhan? Biar gak bingung. Kan jadi pikir kita Tuhannya banyak. Allah kita cuma satu, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam satu. Ya, jangan bingung. Dipikir Allah kita banyak. Ya, ngerti ya? Seperti itu bisa dijadikan sebagai nama. Oke, tema saya pada pagi ini adalah Authority to Influence. Sekali lagi, ya, demikian kita adalah hasil influence dari Yesus Kristus. Ya, kita bisa pakai cara Yesus Kristus. Nanti kita akan belajar untuk menginfluence orang sekitar kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Lihat di depan kalau nggak bawa Bible, tapi kalau ada bisa dibuka sendiri. Saya akan bacakan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not, orang bilang begini. Kalau orang yang hidupnya nggak pernah ngelakuin jahat, nggak pernah bohong, nggak pernah pergi minum-minum ke bar sampai mabok, tapi dia nggak percaya Yesus, kenapa dia nggak masuk surga? Pernah ditanya begini? Pernah? Dia hidupnya baik lah, orangnya kelihatannya baik, suka memberi, ya hidupnya baik, suka nolong misalnya coworker saudara, tapi dia nggak pernah ke gereja misalnya, dia nggak pernah percaya Tuhan. Kenapa dia bisa masuk surga? Kalau kita jawabnya gampang, ya karena Alkitab bilang begitu. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa ke Bapa selain melalui aku. Yesus bilang gitu. Tapi gimana cara jelasin kita kepada orang yang nggak mengenal Kristus? Ya kan itu yang susah. Gini saudara, ya saya masih berilustrasi begini. Ada sebuah map, saya bawa map. Ya ada sebuah map. Ada yang bingung, map itu apa sih? Ya, map ini apa nih? Zaman ini udah nggak ada map. Ada yang Google Map, tinggal cari address. Ya, zaman dulu masih ada map, tapi ini map, map USA. Ya, ini misalnya map.
Ada sebuah map dia Crater Lake. Ada yang pernah ke Crater Lake di Oregon? Ya saya pernah ke sana, makanya saya ada mapnya. Misalnya saya mau ke Crater Map, ya saya mau ke Crater Lake ada di sini. Ada mapnya, ada misalnya kita dari entrance ke Crater Lake, ya mesti lewat dari jalur ini yang warna garis merah. Ini map buat ke Crater Lake. Tapi ternyata di perjalanan saya salah bawa map. Saya bawa mapnya yang Sequoia and Kings Canyon. Ada yang pernah kesini ya? Sequoia and Kings Canyon. Saya salah bawa map. Saya nyari mana nih Crater Lake? Kok nggak ada? Ternyata salah bawa map. Bawa mapnya yang ini, bukan yang ini. Bukan Crater Lake. Jadi ilustrasi saya maksudnya begini saudara ya. Saya mau kasih tahu. Kalau saya salah bawa map di mobil, sesoleh apapun saya, sebaik apapun saya bawa persediaan makanan, saya baik, saya nggak pernah bunuh orang, saya nggak pernah ngomongin orang lagi nyetir. Saya mau ke Crater Lake, tapi saya salah bawa map. Bisa sampai nggak? Nggak sampai. Itulah penjelasannya. Kenapa hanya Yesus? Walaupun saudara baik, ada yang bilang dia baik, nggak pernah mencuri, nggak pernah berbohong, tapi mapnya salah pak. Mapnya salah bu, mapnya bukan Yesus. Jadi dalam perjalanan saya misalnya mau ke Crater Lake, sebaik apapun, persediaan makanan sebanyak apapun, tapi kalau mapnya salah, ya nggak akan sampai. Gitu ya, ngerti ya penjelasannya? Kenapa Yesus dibilang I am the way, He's the only way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yesus bilang begitu. Makanya Yesusnya adalah mapnya. Makanya harus melalui Yesus untuk ke surga. Ngerti ya saudara? Ngerti ya ilustrasi ini? Supaya nggak bingung nanti kalau ditanya orang. Karena ada yang datang saya, papa saya juga pernah tanya saya, kalau orang udah baik, kayak agama lain kayaknya lebih baik dari agama Kristen. Tapi kalau mapnya salah pak bu, lu nggak akan sampai. Mau sebaik apapun di dalam perjalanan. Ya, sama seperti kehidupan kekristenan kita, sebaik apapun, semurah hati, kalau map saudara dan saya bukan Yesus Kristus, kita nggak bakalan sampai ke kerajaan surga pak bu. Ya, mapnya salah. Coba cek sebelah saudara, bilang, map lu bener nggak? Ya, map lu bener nggak? Amin. Ngerti ya sampai di sini. Jadi untuk menjawab yang tadi itu, orang baik kok bisa nggak masuk surga? Ya itu jawabannya. Ya kita mau. Ayat ini mencatat Efesus 2 ayat 9. Saudara dan saya diselamatkan karena kasih karunia, diselamatkan oleh iman. Ya, it is by grace. Makanya jangan sombong. Jangan bilang gue hebat, gue bisa semuanya. Ya kalau istilah begini, kalau penyanyi dunia bertobat, ya jadi worship leader. Ya kan? Kalau manajer bertobat, manage gereja. Kalau penjudi bertobat menjadi apa? Gereja pelayanan. Bingung kan? Ya benar, ada jawab pengalaman. Atau ada apa bertobat ya kan lebih susah. Tapi ingat, karena kasih karunia Tuhan yang akan menambahkan talenta kepada saudara ketika saudara selamat. Tuhan tidak akan membiarkan saudara apa adanya. Tapi ingat saudara diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Iman itu bukan nekat saudara. Ada yang pikir iman itu nekat. Saudara lihat ada jurang di sini, nggak kelihatan apa-apa. Saudara bilang dengan iman saya lompat piung, tahunya kecemplung karena nggak kelihatan itu ternyata dalam. Iman itu kerjanya begini. Ini ada jurang, saya nggak kelihatan, tapi Tuhan kasih nih kacamata iman. Tuhan kasih, oh ternyata yang agak sini bisa lewat, nggak gitu dalam, menyingkir sini lewat jurangnya. Itu iman, bukannya dengan iman lompat nggak kelihatan apa-apa. Itu bukan iman, itu nekat saudara. Ya, nanti yang ada bukan nyampe ke seberang, yang ada nyampe wa inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi iman itu bukan nekat, pakai kacamata Kristus. Iman itu pemberian Allah, iman itu bukan aba-aba. Yang diselamatkan oleh itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah is a gift from God. Ya. Artinya begini kalau dalam prakteknya, boleh gak ya saya pergi minum-minum ke bar sampai mabuk, pakai kacamata iman saudara? Alkitab bilang apa? Lukas 21:34 bilang, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan duniawi. Hari Tuhan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan pesta pora dan kemabukan. Firman, kacamata iman bilang gak boleh. Ya berarti saya gak boleh. Itu iman. Itu kacamata iman.
Ya, bolehkah saya perkawinan sesama jenis? Pakai kacamata iman. Alkitab bilang apa? Kejadian 1 ayat 27. Diciptakannya manusia menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Pakai kacamata iman. Oh, berarti nggak boleh ya perkawinan sesama jenis. Pakai kacamata. Walaupun dunia bilang boleh atau mengakui, tapi kacamata iman bilang apa? Nggak boleh. Makanya namanya Adam dan Eve, not Adam and Steve. Ya. Adam and Eve. Ya, dan hidup di dalam Taman Eden, bukan di dalam Taman Edan. Ya, kita hidup di dalam Taman Edan di dunia ini. Pakai kacamata iman saudara, itu artinya, ya, diselamatkan oleh iman. Jadi bukan nekat, bukan I'm free ya, gue pasti masuk surga anyway, udahlah gue bebas. Itu bukan kacamata iman, itu bukan pemberian Allah. Itu mah semaunya lu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya sakara PDW, ya, bahasa Jermannya. Ada juga yang sampai zaman edan sampai kayak gini, anak bisa berencana bunuh orang tua. Ada film dokumenter di Netflix, What Jennifer Did. Ada yang udah nonton? Itu serem banget saudara. Anak ceweknya karena saking bencinya sama orang tua, dia berencana, dia nyusun taktik buat bunuh orang tua, seakan-akan itu kecelakaan. Tapi ternyata dia yang itu dunia zaman ini saudara. Orang saling bunuh demi harta, saling jilat-menjilat, saling gontok-gontokan demi kekuasaan, left wing, right wing, hanya demi power. God is my power, amin. God is my, bukan manusia. Makanya kita harus selalu baca Alkitab. Bilang sama sebelahnya, makanya lu baca Alkitab lu. Bilang, ya kan? Yang sebelah lagi bilang, lu gak usah urusin Alkitab gue lah, lu baca ya Alkitab lu sendiri. Ya, Alkitab baca masing-masing. Ada yang bilang sama saya begini, saya gak perlu baca Alkitab. Wah, Roh Kudus langsung bicara sama saya. Pernah ketemu orang kayak gini? Saya mendengar suara Roh Kudus langsung, saya gak perlu baca Alkitab. Ngaco, ajaran mana tuh? Ya kan? Saya gak peduli ada dari aliran mana, aliran Metodis, Pentakosta, Presbyterian, Baptis, Katolik, Calvinis, Mennonites. Firman Tuhan dan Roh Kudus selalu berjalan bersama-sama. Kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara pasti haus akan baca firman Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, pasti saudara penuh dengan Roh Kudus, karena mereka bersatu, gak pernah terpisah. Firman dan Roh Kudus selalu berjalan bersama-sama karena mereka satu dengan Bapa. Ya, kalau ada yang bilang saya gak perlu salah satu, saya gak perlu baca firman, saya udah penuh Roh Kudus, saya penuh Roh Kudus, saya gak perlu baca firman, itu ngaco saudara. Itu aliran sesat saudara. Jangan diikuti. Selama saya hidup 42 tahun, gak pernah sekalipun terjadi kaki kanan saya bilang mau ke kanan, kaki kiri saya bilang mau ke kiri. Gak pernah terjadi saudara. Gak pernah terjadi dalam hidup saya, kaki kanan saya mau ke Great Wall, kaki kiri saya mau minum boba. Jadi bisa, gak pernah terjadi. Itu Roh Kudus dan firman Tuhan saudara. Ya, ngerti di sini? Itu gak pernah dipisah. Demikian juga orang yang baca firman Tuhan, dia pasti penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus pasti dia rindu dan haus akan firman Tuhan. The best gift for us from heaven, given by Jesus Christ, is the Holy Spirit. Remember that. The best gift is not salvation, it's Holy Spirit. Holy Spirit make you safe. The best gift is the Holy Spirit yang ada tinggal dalam saudara. Karena ada Roh Kudus, makanya saudara diselamatkan. Ya, salah satu perbedaan terbesar antara perjanjian lama dan perjanjian baru ialah peranan Roh Kudus. Itu peranan Roh Kudus. Biasa perjanjian lama belum disebut ya Roh Kudus. Perjanjian lama Roh Kudus belum dicurahkan ke bumi. Makanya kalau kita pelajari perjanjian lama, belum ada pelayanan pengusiran setan-setan, pengusiran penguasa-penguasa di udara, penumpangan tangan, belum ada di perjanjian lama. Cuma tercatat satu kali ketika Daud mengusir roh jahat daripada Saul. Itu pengusiran setan di perjanjian lama. Saya percaya itu gambaran dari apa yang akan datang. Tapi yang perjanjian baru, karena ada Roh Kudus sudah dicurahkan, ya, makanya kita bisa melawan penguasa-penguasa di udara. Saya pernah cerita ini, dulu waktu saya SMA saudara, teman-teman saya pada main jalangkung. Tahu jalangkung? Mau ngeramal. Ya mereka udah main dulu. Terus tiba-tiba saya, ini lagi main apa nih? SMA 1 kalau nggak salah. Pas saya datang, teman-teman saya udah mulai tuh pakai jampi-jampinya. Apa sih dia bilang kayaknya? Datang tak diundang, pulang tak diantar, bla 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 bla. Oke lah, ada kertas terus ada tulisan ABC. Katanya kalau jalangkungnya datang dia bisa ngelingkar. Kamu mau nanya apa? Teman saya nanya, karena dia malas banget belajar, dia nanya, saya bakal naik kelas naik ke SMA 2. Dia mau main jalangkung. Terus saya datang, pas saya datang, saudara, jalangkungnya nggak mau keluar. Atau udah tadinya katanya sebelum saya datang tuh udah lingkar tuh. Pas saya datang katanya jalangkung nggak mau keluar tuh. Udah lalu pergi lah, gara-gara lu nggak jadi nongol. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini.
Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk nama Tuhan. Makanya Roh Kudus itu sangat penting buat saudara dan saya, karena kita tidak bisa akan menjalani kehidupan kekristenan kita, saudara dan saya, tanpa Roh Kudus. Coba katakan bersama-sama, saya perlu Roh Kudus. 1, 2, 3. Saya perlu Roh Kudus. Amin. Iya, Anda dan saya, kita sangat perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita.